Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dula Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara perakitan kabel ya, perakitan kiprok dulu ya, kiprok dan CDI. Di sini saya ada kiprok. Ini kiprok Yamaha ya. Kiprok Yamaha sama kiprok Suzuki sama kiprok Vario karburator ya. Pokoknya lambangnya ini ya, kalau ininya hijau itu bisa pakai. Diingat-ingat ya, kalau ini lambang, kalau ini warna hijau bisa pakai. Kalau warna hitam itu punya Supra lama, punya Grand, jadi itu nggak bisa pakai. Jadi sekarang ini kan kiprok Yamaha, di sini soket sepertinya sih ini soket Honda, karena kabelnya nih macam-macam nih tuh. Kalau kita ikutin jalur ini, misalkan merah ketemu merah, kuning ketemu kuning, hitam ketemu hitam. Kalau kita hanya mengikuti warna ini, kita nggak tahu arah ini pasti bakalan jebol ini kiprok. Pasti bakalan jebol. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan membagikan triknya, bagaimana cara kita mengetahui posisi pinnya ini, posisinya ini, di mana arah-arahnya ini. Nah, langkah pertama cara kita mengetahuinya, kita harus tahu titik putihnya dulu atau titik kuning. Yang jelas kita, kalau trik dari saya sih titik putih. Nah, jadi pertama kiproknya madepin ke kita begini. Jadi moncongnya madep ke kita begini, ya kan? Nah, pojok kanan atas sini, ini pojok kanan atas kan namanya ya. Pojok kanan atas ini putih. Nih, pojok kanan putih. Nah, modelnya nyilang begini nih. Nah, kalau di sini putih, di sini kuning. Diingat ya. Kalau ini putih, ini kuning, dia nyilang gini loh. Nah, sekarang kalau di sini putih, keluarnya itu di sini merah. Nah, kalau yang kuning atasnya ini masa, ini buat nahan. Jadi sepasang beginilah sepasangnya. Tapi cara mengetahuinya kita harus tahu satu titik. Pertama kita tahu titik putih posisinya di sini nih. Jadi sekarang kita pasang kiproknya. Nah, kita pasang kiproknya. Tadi posisi titik putih kan di atas nih. Kalau kita pasang ke sini ngikut sesuai warna, ini jelas bakalan amburadul kiproknya. Jadi berarti ini jalurnya putih. Nah, di sini putih. Sekarang kita sambung ya. Nah, untuk penyambungan kabel, sedikit trik dari saya supaya dia kencang. Kita jangan ngelilit kayak begini ya. Ini gampang banget lepas. Nah, cara ngelilit dari saya itu begini. Perhatikan ya. Silang begini. Ya. Silang, kita tekuk ke bawah. Nah, baru kita putar. Kalau begini, udah begini, nggak bakalan copot tuh. Tuh, malah copot sininya kan. Nah, jadi ini udah kita benerin ya. Pas kita tarik, bukannya ininya lepas, tapi malah ininya tadi ya. Sekarang ini udah kita benerin. Nih, jadi untuk ngetes tenaganya aja ya, kekuatannya aja. Pokoknya begini ya, diingat-ingat ya caranya ya. Nih, silang, kita tekuk ke bawah. Nah, tekuk, baru kita puntir. Ini udah kuat banget ini. Nah, satu. Kalau di sini putih, ya di sini putih, dia modelnya nyilang, di sini pasti kuning. Nah, coba kalau kita sambung ke sini, apa nggak amburadul tadi kan? Kita sambung ke kuning. Yang penting intinya dua ini nih. Ini udah nyilang kan, ini udah nyilang. Baru hijau ini masuknya ke merah. Nah, merah ini kan ada dua kabel. Kenapa ini dua kabel? Satu ke sikring, ya kan? Satu ke sikring, satu ke kunci kontak. Nah, jadi kita gabung ini. Kita gabung. Tempel.
sama kayak tadi ya, ditekuk, putar. Nah, untuk merah ini masuknya ke masa. Nah, udah ya, lihat ya jalurnya ya. Nih jalurnya. Tuh, ingat-ingat ya, atas putih, lawannya sininya kuning, sininya merah, sini masa. Tuh. Jadi misalkan ini kan soket kiprok Supra nih, ini soket kiprok Supra. Bisa kita pakai dengan catatan kita ngerubah kabel. Ini kita mau solasi. Solasi mana, Gus? Ambil solasi aja. Kita solasi ya. Nyolasinya harus kencang ya. Jadi ini udah kita pasang semua jalurnya tadi. Nah, sekarang kita beralih ke CDI. Untuk CDI ya, untuk CDI di sini kan ada 5 kabel. Yang hijau ini aslinya orange ya, karena di sini putus tadi saya sambung adanya kabel warna hijau, aslinya orange. Nah, jadi saya kasih tahu dulu arah-arah warna kabel ini ya. Di sini warna orange. Ntar saya biar lebih jelas dulu, saya belah dulu. Orange, warna coklat, warna putih strip biru, warna putih strip merah, dan hitam. Nah, untuk fungsi-fungsinya di CDI ini, kalau warna orange ini masuknya ke coil. Nih, masuknya ke coil. Nih, orange ini. Kita sambung ya. Untuk warna coklat ini masuknya ke keluar kontak. Nih, keluar kontak ya. Jadi ketika kita on, ini kan aki nih, merah ini aki. Jadi nanti dia nyambung ke coklat. Jadi coklat ini ada setrum setelah kontak di on. Kalau kontak di off, jadi di sininya nggak ada setrum. Oke? Nah, jadi kembali ke sini. Di sini coklat ya, udah. Terus sekarang hitam. Hitam ini masa. Masa itu nempel ke bodi nih. Kita tempel ke sini. Tempel ke sini. Aslinya ini warnanya hitam ya, karena kabelnya nggak sampai tadi saya bikin. Jadi ini ceritanya ini kabel bodi rongsok. Suruh diaktifin kembali sama yang punya. Jadi ini udah kita sambung. Jadi ini udah jadi masa. Nah, tinggal 2 kabel. Putih strip biru ini pulser. Terus putih strip merah ini masa pulser. Jadi misalkan keadaan darurat nih, kita mau ngerubah CDI Shogun Kebo misalkan ya. Nah kan Shogun Kebo kan pulsernya kabel 1. Gimana caranya ini, sedangkan pas 2 kabel. Caranya ini kita masukin ke pulsernya, yang satunya ini kita tempel ke masa. Kita tempel ke gabung ke body kayak gini loh. Kita bikin soket, kita tempel kayak begini. Misalkan kita mau merubah CDI. Jadi kita kembali ke permasalahan ini. Jadi ini udah ada jalurnya semua ya. Sekarang kita tempel. Kita tempel CDI. Normalnya motor kalau misalkan ini jalur ininya udah benar, terus kabelnya benar, dia tanpa aki, sini lihat, nggak ada aki, ini harusnya keluar api dari sini ketika di engkol. Sekarang kita lihat ya, kita lihat. Kita on kontak, lihat jalur ini, tuh,
Oke, jadi dia keluar api ketika diengkol. Jadi jangan ada yang bilang jalur misalkan CDI-DC yang model begini nggak ada aki nggak bisa hidup, itu bohong ya. Jadi aslinya dia tanpa aki pun dia hidup. Justru tanpa aki dia nggak bisa hidup, berarti itu ada masalah. Berarti ada masalah di pengapian atau jalur kabelnya ada yang lemah gitu ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu jalur kabel yang kita jelasin ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.